Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Merin Talk. Oke, kembali lagi bersama saya Teguh Ryan Haris Syahuluddin di sini sebagai host. Nah, hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang lumayan dikenal dengan mahasiswa-mahasiswa khususnya prodi ilmu kelautan, apalagi di FKP ya. Beliau cukup populer teman-teman. Nah, kita langsung perkenalkan. Ada Bu Citra Oktovina. Iya, Ya betul. Oktovina ya. Takut-takut salah sebut nanti kan nilai saya dikurangi pula. Betul, Ren. Oke Bu, gimana Bu? Nervous Bu? Pertama pasti nervous Ren, atau kan kalau saya ngajar pasti pertama nervous jumpa kalian sebenarnya. Oh iya, seharusnya kami yang nervous jumpa Ibu. Oke, Ibu udah lama jadi dosen di KL? Kalau untuk secara PNS-nya 2015, tapi 1 tahun sebelumnya itu saya udah ngajar di IKL. Memang IKL aja homebase-nya. Kesan pertama Ibu di pas pertama kali hadir di Prodi Ilmu Kelautan USK itu gimana? Oh, luar biasa itu karena kan saya dulu alumninya. Ya, Jadi ketika pertama sekali lulus PNS di ilmu kelautan ya debak ya, luar biasa. debak. Ya, karena memang tujuan pertama itu pengen mengabdi kepada nusa dan bangsa lah istilah legalnya ya. Ya. Pertama untuk ilmu kelautan kita. Waktu Ibu pertama kali ngajar itu berarti tahun berapa Bu? 2014 akhir. 2015 itu saya terima PNS. Sebelumnya waktu Ibu jadi dosen, jadi mahasiswa, udah kepikiran belum bakal balik lagi untuk jadi dosen di IKL? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada Berarti kepikiran. gimana tuh kira-kira bisa bisa sampai loh Sampai jadi di sini. dosen di IKL? Itu pertama karena mungkin saya ngambil beasiswa ya waktu S2 itu kan beasiswa unggulan untuk jadi dosen. Nah, mungkin di situ kembalinya jadi dari dosen. Nah, terus kepikiran untuk ngikut ke USK itu iseng sebenarnya. Waktu saya lulus S2 kembali ke USK, FKP USK, kan diterima PNS tuh ada 6 formasi. Nah, iseng aja ngikutnya. Jadi Bu Maria ikut, yang lain ikut, saya ngikut aja lah. Kira kalau nggak lulus pun nggak apa-apa, karena masih baru kan. Alhamdulillah lulus di tahun pertama saya tes. Nah, tadi kita nge-highlight dikit ya kawan-kawan dari yang Bu Citra bilang bahwa Bu Citra beasiswa ya Iya. untuk S2 atau S3? S2. S2. Nah, coba Bu diceritakan dikit. Mana tahu kan masih ada nggak itu program itu? Mana tahu alumni-alumni atau abang-abang letting kita yang baru-baru lulus nih mau ngikut jejak Bu Citra dan dosen-dosen lainnya? Masih ada itu namanya Budi kalau saya nggak salah ya, beasiswa unggulan dosen Indonesia. Apa namanya? Cuman ya kalau untuk tahu kapan dibuka ya kita harus rajin-rajin searching di Kemendikbud, Ristekdikti. Tapi sekarang beasiswa yang paling bergengsi itu LPDP. Karena memang dia startnya lebih tinggi dibandingkan dengan Budi tadi BPI atau ya beasiswa pendidikan Indonesia. Tuh. Oke, jadi gitu kawan-kawan yang mana tahu ya mau menerusin jadi dosen atau ya karena belum tahu proyeksi ke depan itu gimana, ngikut aja kayak Bu Citra bilang. Iya, Ya, alhamdulillah juga kan rezeki dari sini bukan? betul. Bisa kembali lagi bisa bernostalgia lagi. Tapi dengar-dengar ada cinlok ya. Iya, Ria. Apa namanya? Kalau ya jodoh ketemu di kampus ya. Kira-kira setiap letting ada nggak gitu? Setiap angkatan ada nggak gitu? Kalau seingat saya pasti ada tuh. 2007 saya, 2008 ada, 2009 ada, 10 ada juga. Sampai ke kalian lah pasti kan ada juga 2021. Iya, ada. Kita kan belum tahu apakah bertahan apa enggak kan. Kita kita lihat. Ya, coba boleh nggak Bu Apanya? ceritain dikit. Gimana awal ketemunya? Oh, sama kayak kalian ketemu ketika kuliah. Yang pasti pertama yang melekat itu pas ospek. Eh, Ya kan nggak ada ya. kami ospeknya beda. Pakar Maru sama Pakar ospek. Maru dulu nggak ada Pakar Maru. Oh, bukan Pakar Maru. Samudra langsung namanya. Oh, langsung Samudra. Itu langsung misal kayak pandangan pertama gitu atau gimana? Kadang kan ada tipe yang jijik-jijikan dulu tiba-tiba jadi cinta. Oh ya kayak gitu memang ya. Kesel-kesel dulu kan. Lama-lama jadi cinta. Jadi memang. Berarti pernah nggak terbesit bilang nggak akan mau aku sama kamu gitu. Iya pakai gitu bentuknya. Jadi gitulah. Iya. Kalau kalian ya yang jangan coba lah jijik-jijik sama orang tahu-tahu jodoh kan? Ya biasa yang dibenci-benci itu yang jadi ya. Ya, biasa yang berawal dari benci jadi cinta. Cinta. Memang roda selalu berputar. Kira-kira pas Ibu mahasiswa atau dosen nih ada momen-momen lucu nggak yang masih Ibu teringat nih sampai sekarang gitu? Momen lucu pas jadi mahasiswa atau dosen. Ya
boleh loh mahasiswa dan dosen gitu. Kalau mahasiswa agak lupa-lupa ya, kayaknya semua lucu juga tuh, terutama kami praktikum. Yang lucu, kalau jadi dosen, hampir semua aktivitas kami tuh lucu, Ryan. Hmm. Karena lihat sendiri dosen-dosennya gimana kan, buat nge-reels, buat TikTok, Ker- tapi yang paling lucu kayaknya sama aja. Tapi kalau kami lihat kan agak beda tuh. Dosen ketika kita jumpa di Kelas. prodi dan juga di kelas agak beda. Kita kalau jumpa dosennya di kelas kayak kita yang menegangkan gitu kan. Agak ya itulah mungkin profesionalitas ya Bu ya. Iya, Ketika jumpa di ini lah kayak gitu. 11 12 juga ya kan. Iya, betul gitu juga ibunya ya, chill di semua. Ah, Oke, apa tuh namanya? Kalau misal ini tadi kan udah ada momen-momen lucu ya. Kalau misal momen-momen yang eh, sedih gitu, iya semacam itulah Bu. Momen sedih. Kalau mahasiswa ya. Ini waktu saya menjadi dosen. Saya teringat satu mahasiswa saya, dia luar biasa. Namanya itu Khairul Ifat ya. Kalau Ifat mungkin lihat ini tayangan ini, Iya. itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia satu-satunya anak bimbingan saya itu dengan orang MIPA. Pertama dengan Ibu Widi, mungkin kalian kenal ya. Oh Bu itu Widi MIPA. masih di MIPA ya? Belum. Oh, Oh, udah udah. bisa. Cuman ibunya satu pembimbing dua itu dari MIPA karena dia Oh, ngambil tentang ular laut. Saya kan nggak pernah megang reptil, iya. affair ya selalu ya. Nah, Ifat kenapa pilih ular? Karena dia pengen. Jadi kan kami kalau ngasih kalian judul itu pasti kalian mau kemana? Kami tinggal ngikut. Kalau nggak ada baru kami kasih ide. Nah, di situ Ifat ngambil penelitian itu di Pulau Tuan, Ujung Pancu. Pernah ke situ kalian? Pernah sama Pak Said masalah itu kemarin buat Nah, transplant karang. ya, itu kan nyebrang pakai bot ya kalian ya. Iya, iya. Nah, Ifat karena dia penelitian yang nggak di cover bantuan, dia biaya sendiri. Jadi 2 kali pengambilan data. Yang pertama dia mampu sewa bot. Iya. Itu dengan kawannya kan berdua. Nah, sekali lagi rupanya pas sempro disuruh ulang. Nah, pas disuruh ulang itu dia bilang ke saya kan, ibu ini kayak mana? Ifat nggak ada biaya untuk sewa bot. Waktu itu pun saya nggak bisa ngebantu Ifat karena memang kita nggak ada biaya untuk bantu penelitian mahasiswa kecuali kalau ikut dapat hibah ya. Nah, di situ saya bilang kayak mana lah Fat, yang baiknya aja atau di dekat-dekat situ aja ngambilnya dekat-dekat pantai. Kan nggak ada ularnya, dia kan di terumbu karang di sekitar Pulau Tuan. Nah, itu akhirnya tahu nggak Ryan? Dia berenang dari Wih, ujung Pancu sampai ke Pulau Tuan. Dari keren. sore kalau saya nggak salah sampai tengah malam. Saya nangis dia batu cerita kayak gitu. Oh, Nah, jadi pas dia selesai penelitian, dia baru bilang ke saya. Nah, di situ saya bilang, ini kayak mana nih, Fat? Datanya, karena dia ada biaya sendiri ya. Saya kasih ke Ifat untuk buat jurnal. Nah, memang dia pengennya, Bu, nih Ifat buat jurnal ya, Bu. Nama Ifat pertama. Nah, biasa kalau dosen dengan mahasiswa kan ada cincai lah ya. Kalian mau nama pertama, tapi kalian ngurus semua jurnal sampai terbit, atau kami yang pegang. Nah, itu Ifat dia pengen nama pertama. Kenapa? Ya mungkin apresiasi kalau iya. dia memang sendiri sama waktu itu. Oh, Nggak ada yang bantu. Dan Ifat juga bukan dari keluarga yang mampu. mampu. Ya ada problematika keluarga lah di situ. Nah, situ pengalaman saya membimbing anak yang memang ya luar biasa Ifat ini. Cuma sampai sekarang saya lost contact dengan dia. Oh, Saya nggak tahu dia di mana sekarang. oh, saya dengar ceritanya Bu speechless sih. Gak terbayang gitu ya. Kalau kami ini biasa kan cari penelitian ya yang agak simpel. Tuh ini Ya. berani, artinya dia sungguh-sungguh menggeluti bidang ilmu kelautan sampai segitunya ya. Mungkin ya kalau kita lihat mahasiswa zaman sekarang nggak tahu juga ya. Mungkin bakal ada ifat-ifat yang lain. Ya. Eh, dan juga itu berarti salah satu alumni anak bimbingan Ibu yang Iya. paling memorable Ya sama Ibu. memorable karena Ifat dari pertama jumpa saya orang memang sopan Ryan kan. Dari pertama dia memang udah basic nyelam. Dia nggak ikut audisi. Eh, Dia udah ada basic nyelam. Nah, kemudian seiring berjalan waktu tetap sikapnya tuh nggak berubah sampai dia lulus. Dia lulus pun dia telepon saya, "Ibu di mana? Ifat mau foto sama ibu saya ke rumah ibu ya." Karena kan waktu wisuda kita nggak pergi. iya. Audisium juga waktu itu saya lupa ada nggak ya. Nah, dia emang khusus ke rumah bawa baju toga untuk foto. Jadi saya teringat saya berarti memang sedemikian letak saya di hati dia gitu di hati Ivan. eh
Tapi sekarang berarti nggak tahu lagi ya Bang Iya, Ipat tuh gimana, lost nggak ada contact, berkabar lagi nggak ya. berkabar lagi, Nggak ada, belum ada kunjung-kunjung kampus lagi ya. nggak ada juga. Oh, tapi kira-kira kalau ibu masih ingat nggak wajahnya? Masih dia kacamata hitam manis tinggi. Oh. Nah kalau misal mahasiswa sekarang nih, entah anak bimbingan ibu atau di Ya, luar anak bimbingan ibu, kira-kira ada nggak yang kayak Bang menyebalkan. Ipat itu? Oh, Bang Nggak. Bang Ipat dulu lah. Langsung menyebalkan. Kayaknya ada ini. Yang Kayaknya kayak ada ini ya. yang Gitu. kayak Ifat, hampir semua anak bimbingan saya tuh bagus, baik-baik semuanya. Tapi belum Ryan. seperti Ipat. Iya, perjuangannya itu kita nggak tahu ya, behind the scene-nya mungkin dia ada yang lebih luar biasa dari Ifat, cuman karena Ifat tadi aja dia berenang kan karena cari ular. Hampir semua anak saya itu luar biasa, walaupun ada satu dua yang ya di luar inilah Nurul. Nah, tadi sebenarnya saya nggak ada yang mau singgung kan. Bu Citra sendiri tadi yang menyinggung, ada mahasiswa Keceplosan. menyebalkan kan. Kira-kira siapa itu? Ya nggak usah sebut orang ya, anonimus saja. Maksudnya Anonimus ceritain apa yang buat ibu gedek gitu kan. Tahu tuh saya juga belum Ya salah satunya. tahu. Aduh. Jadi kalau untuk anak bimbingan itu ada satu dua yang sebenarnya saya nggak sebel-sebel amat ya. Cuman karena dia udah pertama itu ikut saya penelitian, tiba-tiba tengah jalan dia tinggalin. Dia udah lulus tuh, dia tinggalin semuanya itu terbengkalai kayak gitu. Padahal kan ketika kita ngajak dia, ketika saya ngajak orang, saya udah perkirakan oh nanti dibiayain nih dia. Tapi janganlah ditinggal kayak gitu ya. Nah, terus satu lagi itu cewek tuh yang saya sebel itu. Oh. Nah, mungkin sekarang dia udah kerja di mana kali. Terus satu lagi ada juga yang cowok, bentuknya gitu juga. Pokoknya udah dibantu sampai dia jangan DO, tapi dia tinggalin semuanya. Jadi dia cuma sidang doang. Nggak tahu saya apa ada yudisium atau enggak. Makanya kita nggak tahu ya, mungkin bisa yudisium tanpa tahu dosen pembimbingnya. Nah, Tuh. yang ini sebel nggak ibu? Kan ada kemarin mahasiswa kan, ada ditawarin penelitian sama Bu Citra kalau salah, Oh sama salah iya. saya tentang kerang bare kan. Dia udah datang ibu gitu kan. Ya, Tiba-tiba tidak ada jadi dia. kabar, malah sama dosen lain nih Iya. BKM-nya. Ya betul tuh kan, membelot namanya. Ngapain dia datang-datang ke saya kalau memang nggak jadi. Ya fun fact itu orangnya saya, teman-teman. Iya betul, betul tuh Raya, saya kesel sama Ryan, cuman keselnya kalau ada orang keselnya tuh kan berhari-hari, berbulan-bulan kan. Tapi kalau saya paling sejam. Kalau sama kalian sejam, sama Ryan sehari 2 hari, Oh habis itu ya, lupa. mohon maaf Ibu. Tapi karena gini, sebenarnya kami kan apalagi biologi ya, takutnya banyak kali perhitungan. Saya agak susah di situ, Bu. Jadi saya tanya dulu sama kalau nggak salah Bang Jali, Bang, nih mana nih kalau ikut penelitian nih? Oh, ikut aja deh. Tapi kalau kira jin cocok. Kalau kayak emang orangnya setengah-setengah ya apa namanya? Jerry siapa? Bang Sajali. Oh, Bang Sajali, ya. Bagus, bagus nggak Si usah. Apa tuh namanya? Jadi kan siap itu ada yang tawarin gitu kan. Ini sama Pak Nanda. Oh iya. Apa Sampai Pak Nanda saya marahin juga, Nanda, itu kan kemarin sama kakak. Pak Nanda berkali-kali singgung saya, Bu. Dibilang apa? Kan saya BKM sama Pak Nanda udah fix ini. Maksudnya saya bilang, nih saya lanjut, insya Allah lanjut skripsi Pak, karena saya paham sama yang kayak gini saya suka, sama main komputer saya suka gitu. Oh. Memang nyatu lah saya sama komputer istilah gitu kan. Udah Pak Nanda berkali-kali, nanti kamu jangan tinggal saya kayak Bu Citra ya. Berkali-kali. Ini mungkin kalau Pak Nanda Ternotis dia. Pak Nanda nonton ternotis mungkin. Sebenarnya nggak apa-apa, terserah kalian yang mau kemana kan. Cuman itu tadi kalau nggak jadi kabarin ibunya atau bapaknya. Ibu, saya udah sama ini ya Bu, jangan ditinggalin. Oh, enggak, karena saya juga kan waktu itu nunggu nih Bu Citra jadi enggak. Kemarin tuh bilang pas liburan nanti saya yang hubungi apa Bu Citra yang hubungi, enggak ingat juga. Biasa Saya kan, pun udah kebawa sama hari libur kan. ya lupa. Eh, Ya, biasa kan ya anaknya hubungi ibunya, orang tuanya. jadi ibu kan kayaknya udah kesel nih sama saya Bu ya. Cara menyenangkan hati dosen itu gimana? Kalau boleh tahu. Gimana ya? Kalau untuk Raya nih, Ya, general aja lah. Pasti kan saya ikut juga Bu. kalau menangkah dosen ya apa namanya? Attitude lah pasti ya. Sapa dosennya itu. Kalau ketemu berpapasan jalan, sapa ibu, bapak. Ini kadang berpapasan ngelihat kayak gini dah gitu. Kadang kan dosen tuh dia
ngelihatnya mungkin ada yang minus, plus, Iya, 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 gitu. betul. Tegur sapa intinya. Kalau ibunya mungkin di muka judes nggak mau tegur. Iya. Hmm. Itu ya teman-teman ya. Kayaknya ini suatu tamparan keras ini. Kayaknya ini base dari apa tuh namanya? Pengalaman keseharian ya, kayak ngelewat mahasiswa tapi kok nggak ditegur Iya. gitu kan. Nah, jadi lain kali ya jangan lupa tegur ya kawan-kawan. Kalau misal dosen suka sebel nggak sama mahasiswa? Pastilah Tapi bukan, mahasiswa kadang kan juga nih kita sebel. manusiawi sih. Iya, iya, Kita nggak bisa sebel ke personalnya. Cuman gini, Sebel. kayak kayak apa tuh namanya? Dosen nih kan kadang hilang-hilangan juga. Oh, saya temui. Enggak. Nah, kami sebenarnya mau tanya gini. Kira-kira itu kan kami penasaran juga nih, Bu. Kami susah jumpai dosen. Ini sibuknya itu memang betulan sibuk apa ada perkara lain gitu? Apa memang muak aku jumpa dia? Enggak, kalau memang dosen itu dia ada kayak tadi kan, janjinya kita kan jam 11. Terus tiba-tiba kan ada rapat nih yang pagi-pagi buta Pak Eka suruh rapat kayak gitu mendadak. Ini barusan juga Pak Eka bilang jam 3 suruh rapat. Uish. Nah, kayak gitu. Jadi memang kayak gitu ya. Dia tiba-tiba aja bos kita, yuk rapat duduk. Jadi pas mahasiswa datang ketemu nggak bisa. Iya. Kadang curi-curi waktu kayak gitu. Kadang kalau saya pribadi mungkin ada juga kena dampak yang susah ditemui kan. Tapi kadang saya hubungi mereka balik kayak gitu. Kalau saya ingat saya hubungi, misalnya Ryan di mana nih kita jumpa ya hari ini kayak gitu. Tapi jangan buat menunggu. Iya, Nah, iya, itu yang betul, pengen mahasiswa. Udah ibu di mana? Saya di kampus 2 jam kemudian dia baru datang. Gitu kan? Betul nggak? Saya enggak, Bu. 2 jam baru datang, ibu di mana? Di kampus 2 jam, dosen tak kemana-mana perginya. Saya kalau kadang ada juga memang Bu yang kayak gini kan dia chat dulu. Masih Iya. di kos. Itu makanya. Siap di chat balas baru mandi. Itulah. Seharusnya kan kita mandi dulu siap-siap Iya. baru chat dosen atau langsung ke kampus cari Iya. kan. Chatnya tuh di kampus, jangan di rumah atau di kos kan. Iya. Gitu. Ya, jadi gitulah tipsnya. Cuman ya kita harus memaklumi lah dosen-dosen ini sudah berkarir. Mereka karirnya luar biasa. Kita masih pengangguran ya, makanya kita ngerasa sebel karena kita juga nggak punya, kita kosongnya banyak, waktu kosongnya banyak gitu kan. Nah, oh ya Bu, ini terkait bukan problematika sih, cuman banyak pertanyaan masih bingung nih, masih rancu nih. Kan baru-baru ini makin ditekankan tuh tentang selebrasi setelah sidang ataupun sempurna. Itu gimana Bu? Alasan jelasnya itu kenapa tuh Bu? Kan pernah disebarin tuh surat edaran kalau kita memang nggak boleh selebrasi ya. Kenapa? Pertama sekali alasan itu kan nggak ada di surat edaran. Yang dulu kan pernah ikut open talk dengan kami yang di, Iya, betul. di lapangan Tugu. Bu Karina bilang untuk menghilangkan kesenjangan antara mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa itu kan ada yang dia nggak mampu, ada yang mampu. Nah, besok ada yang dia cepat lulus, ada yang lulus. Ketika itu terjadi di waktu dia telat lulus, nggak ada kawan atau dia nggak ada biaya, nah itu gimana dia kan ada perasaan, ih aku nggak kasih kayak gitu, nggak enak kayak gitu. Iya. Aku kasih kok dia nggak kasih gitu. Jadi untuk menghilangkan itu kita buatlah IKL pertama tuh di FKP nggak ada selebrasi. Kemudian lama-lama keluar surat edarannya, kalau nggak salah Bu Maria ada kirim juga ke grup kalian. Memang USK meniadakan selebrasi. Kalian boleh selebrasi nanti waktu yudisium tuh terserah kan. Kalau mau pasang papan nama seantero USK kita nggak larang lagi. Nah cuman pas sidang itu, abis sidang itu kan mata kuliah Ryan. Artinya lulus mata kuliah sidang. Ya, bukan disematkan eskel di situ. Disematkan eskel ketika yudisium. Itu yang kadang mahasiswa kita nggak terima ya, katanya uang gue ya kan. Gue yang beli kok ya dosennya sibuk, bukan kayak gitu sebenarnya. Kita senang emang dikasih bunga, cuman balik lagi kita ada yang mampu dan nggak mampu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang Bu Karina tekankan sebenarnya, dan dari Pak Syarul tuh sebenarnya sampai sekarang. Nah, kalau misal tadi kan khususnya di daerah dalam kampus, kalau misal di luar kampus nggak boleh juga? Di luar kampus itu saya nggak tahu gimana ya jawabnya ya Ryan ya. Kalau ketahuan sama kita ya pasti marah kan. Tapi kalau dibilang ketahuan sama ibu, ya kita banyak mata-mata gimana nih. Istilahnya kalau kayak statement gini ya, kita boleh maksiat, boleh kok maksiat. Asal Asal ketahuan. Allah nggak tahu. Asal Allah nggak tahu. Iya kan? betul. Ini asal dosen nggak tahu gimana caranya. Tapi nggak gitu juga. Nanti saya ngajak ke yang Nggak.
Oke, ya mungkin ya itu mungkin memang agak kurang mispersepsi. Mungkin nggak tahu ya. Kebanyakan dari kami yang berpikir ya setelah sidang berarti unofficial veskelnya veskel kok veskel pula. Eskel. Eskelnya itu eskelnya itu unofficial, belum resmi Iya. tapi sudah eskel gitu. Oh ya Bu, kita switch lagi lah Bu. Tadi udah agak serius-seriusan kan. Ini kayak biar membakar lagi yang nonton kan. Pakai apa kita bakar? Ya, bakarnya gini. Tadi kan kita udah cerita yang pengalaman yang senang, yang sedih. Ada satu lagi Bu, emosional yang biasa dimainkan. Horor. Kalau cerita nanti nggak ada yang mau ke kampus, gimana? Horor siang kok, malam lebih bagus nggak ada yang ke kampus. Anak-anaknya, mahasiswanya, oke lah. Kadang makin diceritain makin penasaran orang makin di Iya. kampus. Nanti buat kalau Raditya Dika apa tuh? Cerita sebel. Ya, Nah, kan pola cerita hororku, Himika hororku. di podcast malam Jumat. Iya. Cerita nih. Boleh lah Bu, silakan Bu, silakan. Kami penasaran juga nih hantu-hantu kampus Sebenarnya apa saya ya. nggak indigo kali lah ya. Cuman kadang-kadang ngerasa gitu, ngerasa. Nah, kalau dibilang di KL yang paling ngerasa tuh siapa? Bu Nisa. Bu Nisa kalau lihat ini, Bu Nisa yang cepet ngerasa. Oke, mungkin selanjutnya bisa Bu Nisa yang kita undang ceritain horor nih ya. Jadi yang kentara itu waktu di lantai 3 ruang 3A B ya. 3A yang dekat kimia. Apa? 3A atau 3B itu? Yang dekat kimia. Kimia 3A. Itu saya ngajarnya jam 12 karena itu jam ganti. Sebelumnya ada Pak Isan Rusdi. Saya lupa mata kuliah apa. Saya duduk di situ kan. Saya duluan datang, masa belum sampai karena mereka ganti dosen. Pas saya duduk di sini nih, duduk di situ biasa ya kan. Terus kayak ada yang tup kayak gini. Terus terkejut saya lihat kan, nggak ada. Tapi nggak ada lari yang gimana-gimana, santai aja. Bu Citra biasa. Paling itu anggap apalah itu. Nah, ruangan saya tuh paling sering tuh ruangan di FK yang depan yang bawah lab nutrisi tuh, ya. yang lantai 1 ya. Oh. Jadi samping lab akustik Pak Sarul, pintunya tuh nggak tahu angin katanya, kata Bu Mari angin. Cuman kan kayak gitu kan, mas santai juga, jangan nampak kelihatan takut kan. Ibu satu ruangan sama Bu Irma ya? Bu Maria. Oh, Bu Maria. Berarti Bu Maria kira-kira ada yang ngerasakan juga nggak? Bu Maria nggak ada, karena Bu Maria jarang duduk di situ. Nah, kalau misal di prodi lama, tapi itu kejadian malam. Siang. Siang. Kalau Kalau malam, malam jarang nggak ada di malam kampus. kami pernah sampai jam 8 nggak apa-apa karena ada mahasiswa kali ya, nggak yang gimana-gimana. Jadi yang diganggu mahasiswanya. Satu lagi di kamar mandi yang sering tuh yang dosen-dosen itu. Di kamar mandi yang mana tuh? Kamar mandi di prodi lama. Oh. Itu ada. Ya, maksudnya kayak suara manggil. Oh. Citra gitu. Lihat nggak ada. Bu Nisa malah wujud Bu Tina yang Kadang ada mahasiswa penasaran tuh. Dia masih tungguin ibu bimbingan. tapi kan ya kata Bu Miso nggak yang nyapu-nyapu. Bu Mis yang nyapu-nyapu. Apa Yang tuh? nyapu-nyapu FKP. Ah. Ibu-ibu yang nyapu-nyapu. Iya. Ibu tuh bisa lihat dia. Oh iya. Jadi di kamar mandi cowok tuh ada. Ngeri. Kamar mandi cewek ada. Yang ke cewek itu katanya wujudnya perempuan. Tuh di FKP ada juga di kamar mandi bawah. Di lantai 3 lebih-lebih. Gitu. Jadi ada spot-spot horor memang. Oh, ada spot. Kayak nggak cuma FKP sih ya, semuanya pasti ada gitu ya, Bu. Kalian sendiri nggak ngerasain? Kami belum sih, karena kemarin tuh pernah Atau kami satu ini nggak? Satu kaum kalian atau satu kalangan? nggak tahu ya. Nggak, karena malam-malam pernah juga kami kan waktu festival juga kan pernah juga jaga malam itu nggak ada orang tuh cerita-cerita experience bahwa kami juga pernah buat video malam-malam di daerah RKU. RKU kan dekat dengan prodi itu kan. Malam-malam kami buat. Itu ada. Gini Bu ceritanya. Jadi kan itu masa pemira. Tahun ini juga, tahun 2024 ini yang Bima kemarin tuh calon ketua BEM FKP kan ya. Cuman ya kan kurang nggak menang. Nah, jadi kan malam-malam kami rencana buat gitu kan. Buat apa tuh namanya video untuk kayak promosiin Bima ya lah gitu kan. Di RKU itu jam 2 malam kalau nggak salah. RKU berapa? 3? RKU yang depan prodi RKU berapa? 3 Tiga. ya? Oke, di RKU 3. Nah, di depan ruang kelas pertama kami nge-shoot kan. Awal nggak ada satupun AC yang hidup, Bu. Iya. Iya, tiba-tiba kan waktu kami entah masih ada tak nggak videonya di sini ya. Tiba-tiba pas kami ini bentar berhenti di depan kelas tuh. Pertama kayak ada suara tek 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 gitu. Kami kira ya nggak ya apalah itu nggak belum notice lah. Tiba-tiba AC hidup, tung langsung lari orang tuh. Semua sih.
Satu. Satu itu. Cuman Kera juga kok siapa yang matiin? Apa otomatis gitu nggak? Enggak kan dia ada ceklekannya tuh. Itulah. Hmm, eh berarti ada penunggunya. Ya mana tahu kan mahasiswa-mahasiswa yang masih penasaran kan, yang belum lulus. Iya, Yang diganggu-gangguin. Tapi yang apa-apa lulus ya. ke gitu. Apa namanya Ah, tuh? Oh, pernik-perniknya kampus. Kalau nggak horor kan nggak asik. ya apa? Tak berarti dari yang ibu bilang tadi yang paling banyak penunggu di WC -an? Kata Ibu Mi, saya kan belum nggak ngeliat, cuma ngerasa-ngerasa kayak gitu aja. Oh, Ruangan dosen juga ada tuh kalau tinggal sendiri. Ruangan kami, dosen, ruang prodi. siang-siang pun kerasa bu gitu. Oh, Ke apa namanya? Kayaknya kalau gitu auranya kan kuat ya. Bu Nisa tapi yang sering ngerasa kalau di prodi. kayak Bu Nisa sensitif kali ya. Oh. Berarti saya kurang peka nih. Peka dikit. Pekanya sama ini aja siapa? Pak Ferdi. Pak Ferdi. eh Gimana ya? Hmm. Oh ya Bu, ini FYI juga kan, Mm-mm. pasti Ibu udah tahu, orang kan saya konsul sama Ibu juga ya, bahwa di bulan 10 kita bakal ada Oh. agendakan ya salah satu proker unggulan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan yaitu Festival Kelautan season 2 di tahun 2024 ini di bulan 10 tanggal 14, 15 dan 16 ya, buat kawan-kawan yang nonton, buat kawan-kawan ya jangan lupa datang tanggal sekian. Kami juga banyak mengagendakan rentetan kegiatan yang asyik-asyik kok. Nah, juga pasti didukung juga sama dosen-dosen ya Bu. Ya pastilah Pastilah didukung. didukung, kreativitas mahasiswa kan didukung. Iya betul. Apalagi Ibu banyak ya Ibu mahasiswa-mahasiswa bimbingan MBKM atau apa gitu sama Ibu? Yang semester ini. Iya, Semester yang kemarin lah. Oh kemarin. Yang kemarin ada 6 MBKM. Ada 6. Hmm. Aman semua itu? Alhamdulillah aman. Ada yang ini nggak kayak ya niat nggak niat sampai Ibu sebel buatnya gitu? Oh MBKM. Enggak sih. Nggak. Karena kalau riset kan pas riset itu saya yang cari. Yang magang baru dikasih. Hampir semua nggak ada yang nyebelin. Tapi menurut Ibu program MBKM ini terkhusus MBKM riset menurut Ibu itu bagus apa enggak? Lebih bagus masuk kelas atau ngikut itu? Kalau riset, karena riset itu kita yang set ya, dosennya yang set kan pasti keilmuan kita masuk tuh pure 100. Itu luar bagus sih, bagus karena yang diganti mata kuliah yang berhubungan pasti. Nah, yang MBKM magang nih yang agak sedikit ya complicated ya, karena Oh, ya. ada yang dia dapatnya mungkin ocean physics aja atau oceanografi fisik, nggak ketemu biologi itu. Tapi kan ada yang bilang, ada yang berstatement gini, kalau misalnya MBKM riset itu ya kayak kasihan waktu kita selama satu semester tuh, karena kalau misal ini pengalaman-pengalaman kami, kalau misal mau kita pacu itu 1 bulan selesai, cuman karena deadline-nya lama, Ya. jadi banyak yang bermalas-malasan di tengah gitu Iya sih kan. sebenarnya karena nggak ini, karena sebenarnya udah siap di awal, tinggal analisa data jadi santai-santai kan dibandingkan dengan yang kuliah. Tergantung orang sih, kalau memang dia bisa manage waktu sampai 90 jam ya, itu akan terisi semua. Mau gimana, mau ngambil sebentar untuk buat, selanjutnya tidur-tidur, yang penting ada dokumentasi. Oke, lain dari itu kawan-kawan jangan lupa kami juga di kedai Himika, di kedai Himika ini ada tumbler. Kalau teman-teman mau ngebeli tumbler, ya desainnya lumayan nih teman-teman dan nggak mahal kok harga. Bisa dicek kalau misal kawan-kawan mau beli, tinggal hubungi kedai Himika @kedaihimika.id, pesan aja terus di situ, harganya nggak mahal-mahal, bisa kita bicarakan. Dan kalau untuk praktikum di situ ada topi rimba ala Himika kawan-kawan ya. Nah, apalagi kita banyak praktikum lapangan, pasti kan panas sekali Iya. kan. Jadi kami sediakan di situ di kedai Himika, kami sediakan topi rimba itu supaya mahasiswa nggak kepanasan, nggak mahal-mahal. Daripada kalian capek-capek jadi luar, mending kami yang cariin aja. Jangan lupa tekan keranjang kuning sekarang. Ada di bawah sini. Ada, nanti kita edit Bu. Oke, Ibu kan di sini selaku juga pembina Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan khususnya periode tahun 2024 Iya. periode ini. Nah, menurut Ibu gimana nih selama periode ini terjalan lah experience Ibu terhadap kami, atau kadang kan Ibu ngemantau juga tuh periode-periode sebelumnya gitu. Gimana Bu? Jadi menurut saya periode ini yang paling aktif saya lihat. Wih. Ya, karena semua memiliki apa namanya, rencana-rencana kegiatan yang terukur. Saya lihat ya setiap saya tanda tangan kan pasti ngelihat oh ini kegiatannya ini gitu. Jadi nggak asal. Dan
luar biasa kan sanggup buat proposal segitu banyaknya Oh. untuk sebuah acara. Maksudnya totalitasnya tuh luar biasa, Ryan. Dibandingkan mungkin dengan yang lain-lain juga ada ya. Tapi yang saya rasa yang sekarang ini memang nyata gitu. Iya, kita juga nggak bisa bilang yang kemarin tuh bukan lebih tidak bagus, Iya. bukan. Karena kami ini bisa, misal lebih bagus Bu Citra bilang, karena juga beberapa apa tuh namanya, introspeksi, Iya betul. evaluasi juga dari yang udah-udah gitu. Jadi istilah dibilang lebih aktif kami sekarang, lebih bagus kami sekarang ya gara-gara abang-abang juga yang membimbing kami gitu. Ya kita kasih apresiasi untuk Himika periode 2024 ya. Kalau misal teman-teman kepo sama kegiatan-kegiatan Himika ini di apa tuh namanya, di kampus itu bagaimana ataupun di luar kampus, silahkan cek di IG Himika USK kawan-kawan. Ya nanti kita taruh di bawah ini. Iya. Ke depan pasti lebih bagus lagi karena belajar dari kalian dan Iya pastinya, dan kami juga bakal membimbing benar-benar Iya, nih iya, calon iya. regenerasi ke depan agar harus upgrade lah, jangan downgrade kan. Oke Bu, di sini kan udah setengah jam berjalan Bu. Iya. Ini kira-kira Nggak Ibu terasa ya? gimana? Iya nggak terasa kan, asik kita ngomongnya. Kira-kira mau kita end atau lanjut nih Bu? Gimana Ryan lah? Ya kan tadi baliknya gini, kalau kami nggak masalah sih, kami kan pengangguran. kami ini mahasiswa itu kan, apalagi dibilang kuliah itu kan pengangguran dengan gaya. Nggak, kalau Ibu kan sebagai dosen banyak waktu, apalagi tadi Ibu bilang jam 3 Iya, rapat, iya, tapi Oh, iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya satu hal boleh nggak? apa itu Bu? Ini kan kamu ada Feskel nih. Iya. Saya nggak tahu nanti ini bisa tayang atau enggak ya. Iya. Yang anak 2022 kan banyak nggak ikut MBKM. Iya. Karena katanya mau Feskel besar-besaran. Nah itu ada peran kalian nggak? Untuk bilang kalian nih Feskel aja, nggak usah ngambil MBKM. Yang pertama gini, mungkin ini agak sedikit klarifikasi ya, nggak tahu ini bakal ditayangkan atau enggak. Jadi sebenarnya gini Bu, kami nggak pernah bilang, kami nggak pernah membatasi kreativitas orang tuh, kami nggak pernah membatasi keinginan orang tuh untuk ikut itu segala macam kegiatan-kegiatan kampus, itu enggak. Jadi kemungkinan, ya kalau misal memang benar alasan itu orang tuh karena Feskel, kami salut sama orang tuh. Tapi jangan jadikan itu alasan pelarian. Salutnya akan komitmen orang tuh di kepanitiaan ini. Karena gini Bu, di pengalaman tahun lalu banyak yang udah daftar kepanitiaan Feskel, Nggak bisa ikut ya. abis itu orang tuh melanggar komitmen ngikut MBKM. Kalau di Banda oke, masih bisa ini. Ini kayak misal orang tuh ada yang ke Sabang, ada yang ke jauh lah dari jangkauan Banda. Nah, yang kayak gitu kadang udah ditunjuk sebagai PJ kan, kita kesel. Cuman gimana? Kalau kami dari awal yang bilang, saya nggak akan membatasi apa tuh nama keinginan kalian kalau ikut MBKM terserah, tapi jangan pasang komitmen di sini. Kalau mau pasang komitmen kami ya bilang dari awal gitu. Jadi kami juga siasati bakal nyari orang yang lebih apa tuh, yang lebih bisa inilah, yang lebih bisa ngehandle dibandingkan kalian. Jadi kami nggak pernah mengarahkan mereka, mungkin ya Komporin jangan. nggak ada. Karena mereka sendiri yang bilang karena ini Bu ada acara event Himika. Kami Ya, bilang kalau misal memang orang tuh berpikir gitu karena apa tuh istilahnya, mereka pegang komitmen karena acara ini mungkin bakal besar, semoga aja terwujud sesuai konsep. Ya orang tuh juga sepenuh hati ya sebenarnya. Salut sih dengar kalau misal orang tuh mau sepenuh hati sama proker ini, cuman ya jangan jadikan itu pelarian kalian. Nah tapi kalau kami ya kalau yang menurut pendapat kami dan juga berdasarkan experience dari letting kami. Jadi kenapa lebih banyak biasa yang ngambil MBKM itu, kegiatan MBKM di semester genap dibandingkan semester ganjil? Dikarenakan kalau kita lihat yang sebelumnya ya, MK dikonversi semua itu di semester 6. Jadinya daripada udah gitu orang-orang yang di semester 6 ini rata-rata bisa lanjut ke penelitian skripsi semua kayak kami lah. Ini anak-anak yang ikut MBKM di semester 5 kemarin ini masih simpang siur ini cari untuk risetnya untuk penelitian nanti gimana, sedangkan kami yang ikut di semester 6 nih udah nggak bingung, udah sampai bimbing, udah karena pasang dekat jaraknya ya. udah pasang komitmen, udah pasang ini, udah gitu MK kami dikonversi. Nah, sedangkan mereka misal yang magang di BMKG kemarin ya, itu ekolatrop kan nggak terkonversi. Ekolatrop kan salah satu MK yang lapangannya capek lah itu. Nah jadi Dan mungkin paling mengerikan nggak? Nah mungkin gitu enggak. Mungkin karena gitu Bu, kalau menurut kami yang lebih logisnya ya. Tapi nggak tahu ya apa masa Feskel ini dikorbankan dengan MBKM. Karena Dapat cuma cashback 2 juta loh. iya, cuman apa 4 ya yang daftar kemarin sekarang rata 5.
Hmm. Untuk magang, riset nanti yang membludak tuh. Iya, karena pun semester 7 ini kan gak ada riset, bukan fokus magang kan. Nah, Mm. jadi apalagi kayak kami kemarin tuh kan banyak yang lebih ikut riset, karena riset balik lagi kayak kami bilang tadi, bisa ngikut ini penelitian, bisa istilah bisa selinier lah langsung penelitian, udah paham. Kayak kami kan estimasi laju erosi dengan menggunakan metode Russell, Hmm. belajarnya pas MBKM, Mm. Eksekusi. mewujudkannya eksekusi pas ini, pas Setuju. penelitian skripsi. Nah, gitu. Oke. Nah, Ibu, menurut Ibu, ini karena kita udah agak kulik ke MBKM ya. MBKM riset, nih pilih satu Bu, MBKM riset atau MBKM magang? Kalau saya Ya, riset, better ya, riset. Kenapa tuh? karena bisa di matchingkan ya dengan dengan keilmuan kita, Ya, saya bisa setuju juga, diarahkan. karena kan kayak gini lah, saya apalagi pilih dengan bidang yang saya minati, jadi saya lebih berfokus, udah tahu, udah paham fokusnya kemana gitu kan. eh itu kini kita kan kurikulum udah bukan kampus Merdeka lagi bukan, udah kurikulum OBE kan, Kurikulum mata ya RPS-nya ya, tapi tetap MBKM masih. MBKM tetap ya. Nah itu ada timbul juga pertanyaan itu, ini Tuh kalau udah berat tuh untuk kurikulum pipa Haikal aja kalau pertanyaan yang BE nggak. enggak, ini bukan perkara kurikulum OBE-nya nih, Ya, apakah dia masih ada kegiatan MBKM apa tidak Oh, gitu. masih ada. Karena kan nanti setiap mata kuliah tuh dia ada project sama case method. Nah, itu nanti MBKM-nya di situ. Apa tuh namanya, kalau misal kurikulum itu memang setiap ada periode pergantian kurikulumnya Bu ya, Iya, atau tergantung surat edaran dari Kemendikbud? surat edaran Kemendikbud, dia berganti menteri, berganti lagi kurikulum Oh iya. gitu. Ini kan nggak lama lagi kan, presiden baru kan dilantik bulan 10 tanggal 22 masalahnya. Kalau iya, Kemendikbudnya yang sekarang lanjut, kalau enggak tiba diubah lagi kan bening lagi Bu. Iya, mungkin kayak itu ganti lagi kalian ya. Kami juga pusing. Yang capek kan ibunya ini. Dosennya, Iya, mahasiswa juga pusing kan. iya. Karena dosen itu kan bukan yang kayak kalian lihat ya ngajar di depan kelas. Dia jadi admin juga dia, buat surat juga dia, mubah bikin kurikulum juga dia, anak orang halus juga dia, kena marah juga dia. Complicated sebenarnya. Ya, jadi dosen ini sebenarnya nggak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Iya, Sangat rumit ya, apalagi harus memahami bagaimana mahasiswa gitu. betul. Mahasiswa kan beda-beda karakternya. Ada yang menyebalkan seperti saya kayak Bu Citra bilang tadi, ada yang eh, emosional, apa hubungan emosionalnya terbangun kayak Bang Ipat tadi, ada yang menyenangkan, ada yang biasa-biasa aja gitu kan. Beda-beda ya. Ya, jadi itu sebenarnya PR dosen harus ya bisa menyatukan lah diri mereka dengan Kepribadian mahasiswanya. kepribadiannya. Misal anak bimbingan ini pas konsul sama dia enak, waktu jelasin mudah paham. Nanti ya sama yang ini dibilang berkali-kali pun nggak paham-paham. Kadang kan kesel juga ya. Iya sih. Cuman harus ketemu clue-cluenya gitu lah. Karena memahami makhluk hidup ya kan. Oke Bu, mudah. untuk closing statement nih, boleh lah titip pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lah. Ya statement dari Ibu lah, closing statement silakan Ibu. Apa ya? Mungkin sama kayak di kelas-kelas. eh untuk mahasiswa, mungkin saya pernah kasih saya mention Himika nih. Bagaimanapun keadaan kalian di perkuliahan, pulanglah dengan sarjana. Itu aja. Jadi kalian gimana pun bentuknya di kuliah, berdarah, menangis, tertawa, pokoknya kamu pulang dengan sarjana. Itu aja udah buat orang tua tuh bahagia. Dibandingkan kalian ya bayar SPP, gak jelas di Banda Aceh, itu lebih sakit lagi hati orang tua. Mungkin itu. Oke, special statement untuk Bang Ipat. Semoga aja Bang Ipat nonton. Ya, Bu Citra rindu ya? Kangen ya? Ya, apa namanya, rindu sebagai orang tua ya, karena Ifat ini kalau saya lihat sedikit lagi dia bisa sekolah, bisa jadi orang luar biasa Ifat, karena pendiriannya teguh. Buktinya aja tadi dia mampu menyeberangi laut sampai ke Pulau Tuan tuh untuk menggapai satu ekor individu Apalagi ular. ular laut. Bu. Iya. Ular laut masalah paling berbisa ya. Betul. Racunnya paling mematikan ya. Jadi dia fotonya gak dekat-dekat. Jadi Oh. Ifat kalau lihat video ini jangan lupa calling saya Ifat ya, gimana kabarnya? Udah nikah atau belum? Ya, ya. Angkatan berapa, Bu? 2014. Oh, 2014. Nah, sebelumnya kawan-kawan, sebelum kita menutup, terima kasih kepada Bu Citra. Kita juga harus berterima kasih kepada studio yang sudah mensupport kita. Kita apresiasi kepada ZR Media 24. Terima kasih sudah memfasilitasi kami, mensponsori kami juga, kepada ZR Media 24 ya, Bang.
Kami mengucapkan terima kasih sudah menerima kami juga. Nah, untuk kawan-kawan juga yang ingin menggunakan studio podcast ini bisa banget loh kawan-kawan, tinggal hubungi aja dari kami, bisa dari langsung ke ZR Medianya, bisa juga ada di Instagram, ada di ya nomor WA kita cantumin nggak bang? Oke, kita cantumin nanti, boleh kalau misal mau, bisa kita set sendiri, bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jangan lupa juga di bulan 10 nanti kami ada festival yang insya Allah bakal asik, bakal besar juga, proyeksinya bakal besar. Nah, itu ada Festival Kelautan Season 2 2024. Jangan lupa hadir kawan-kawan kami, karena kami bakal menghadirkan rentetan kegiatan yang asik-asik teman-teman. Dan juga kalau misal kawan-kawan ada kebutuhan perkuliahan khususnya bagi prodi ilmu kelautan, mahasiswa prodi ilmu kelautan, bisa hubungi langsung di kedai Himika kayak tadi topi rimba dan juga tumbler. Nah, dan terakhir kami juga di bulan 9 ada ngadakan Pekan Olahraga Himika. Ya, kalau kawan-kawan ingin meramaikan boleh banget, tapi ini dikhususkan untuk mahasiswa ilmu kelautan ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan atau perilaku yang kurang berkenan, apalagi khususnya sama Bu Citra yang kita udah selama hampir 1 jam berkomunikasi nih Bu ya. Ya, mana tahu Ibu mau asik mau ingin podcast lagi selanjutnya di episode berikutnya, boleh kali Bu. Kami terbuka lebar sih Bu. Insya Allah. Sebenarnya ini kalau misal karena bukan waktu, mungkin sampai sore bisa kita ngobrol nih. Oke, kawan. Oke, saya Teguh Ryan Haritsyah sebagai host Marine Talk di sini. Jangan lupa nonton episode Marine Talk lainnya, dan juga Bu Citra di sini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.